Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan e-bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang materi tentang business to customers atau nanti akan kita singkat dengan B2C. Oke, pembelajarannya kita mulai dari definisi tentang B2C. B2C ini adalah kependekan dari business to customer, yang artinya sebuah proses yang terjadi apabila organisasi atau perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumennya melalui jaringan internet secara langsung. Kita lanjut lihat ya definisi yang lainnya ya. Yang kedua ya, business to customer atau B2C merupakan transaksi retail dengan pembeli individu. Ini menurut Munir Fahdi. Saya kira ini lebih itu ya, pemaknaannya itu lebih sinkron dengan istilah yang digunakan ya. Kemudian definisi yang ketiga bahwa B2C juga dapat berarti mekanisme toko online atau electronic shopping mall, yaitu transaksi antara e-merchant dengan e-customer. Ini menurut Ono Wipurbo ya. Jadi dari beberapa definisi yang tadi sudah kita pelajari ya, jadi kira-kira untuk B2C ini tentu adalah bisnis online ya, yang menggunakan internet ya, untuk definisi zaman sekarang ya, di mana perusahaan atau produsen dari sebuah produk itu menjual langsung produk-produknya kepada customer. Jadi nanti untuk definisi sederhananya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk life cycle atau siklus dari data dalam B2C, dalam bisnis secara umum ini ya, bisnis analisis ya, kurang lebih seperti berikut ya. Yang pertama untuk kolom data source and database itu nanti ada internal data, kemudian ada external data, kemudian ada personal data. Dan nanti semuanya akan ditampung ke dalam data warehouse atau gudang data ya. Nah, di dalam data warehouse itu nanti juga ada metadatanya ya. Kemudian masuk ke data storage ya, atau penyimpanan data ya. Nah, di sana nanti ada data marts ya. Nah, data marts ini maksudnya adalah sebuah data yang secara khusus nanti menyimpan data-data bisnis ya. Kemudian nanti tahapannya masuk ke kolom berikutnya, yaitu data analisis ya. Untuk data analisis nanti ada OLAP ya, kemudian ada queries, ada GIS, dan ada DSS atau decision support system ya. Kemudian ada juga data mining ya, yaitu penggalian data ya. Kemudian sebagai hasilnya itu nanti ada data visualization ya, atau visualisasi data sehingga nanti mudah dibaca ya. Kemudian ada decision support ya, itu ya, pendukung keputusan ya. Dari DSS ini nanti menghasilkan decision support ya. Kemudian juga ada knowledge and its management. Jadi ada pengetahuan juga dari data mining ini ya. Data mining itu nanti bisa sebagai decision support ya, juga bisa sebagai knowledge and management ya, and its management ya. Kemudian sebagai solusinya ya, bentuk-bentuk aplikasinya itu nanti ada SCM atau supply chain management, kemudian CRM atau customer relationship management, ada EC atau e-commerce ya. Kemudian ada strategi, kemudian ada yang lain-lainnya. Nanti ada banyak pilihannya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya mengenai karakteristik dari B2C ya. Untuk karakteristiknya yang pertama, terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan ke khalayak publik ya. Kemudian yang kedua, servis yang diberikan bersifat umum atau generik dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem web sudah digunakan, maka servis diberikan dengan menggunakan basis web ya. Jadi nanti ini disesuaikan dengan kondisi customer yang ditargetkan ya. Nah, kalau nanti customernya kebetulan lebih banyak atau lebih menyukai aplikasi mobile ya, maka nanti yang dipilih adalah aplikasi mobile. Kemudian berikutnya adalah servis ya. Ini diberikan berdasarkan permohonan atau on demand. Nah, customer nanti melakukan inisiatif dan produsen harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan atau demand yang ada. Selanjutnya masih mengenai karakteristik dari B2C ya, yaitu pendekatan klien atau server sering digunakan, di mana diambil asumsi kliennya atau customernya
menggunakan sistem yang minimal atau berbasis web diletakkan di sisi server. Transaksinya sederhana ya dan tidak terlalu sering terjadi ya untuk karakteristik di B2C ini ya. Jadi customer kan tidak belanja terus-menerus, yang biasanya belanja terus-menerus itu biasanya ya perusahaan ya. Nah, jadi kita sendiri kan kalau belanja terus ya itu ya tentu itu ya boros ya. Tapi ini relatif ya. Tapi orang yang memang customer yang banyak belanja ya itu tetap banyak itu ya juga sering terjadi transaksi ya. Kemudian nilai transaksi yang terjadi relatif kecil ya. Ya umumnya kecil ya, satu-satu ya, eceran lah maksudnya ya, tidak partai besar ya. Nah, berikutnya mengenai strategi B2C pada e-commerce ya. Beberapa sasaran yang harus dicapai setelah memahami bisnis B2C diantaranya. Yang pertama, kebanyakan produksi dan jasa menjadi tersedia untuk pengiriman digital. Kemudian yang kedua, konsumen mengatasi keengganannya berbelanja menggunakan web. Nah, jadi nanti layanan webnya pun juga harus menarik ya, berinteraksi dengan pelanggannya ya. Kemudian kecepatan komunikasi yang tinggi telah membuat pengiriman produk digital juga menjadi lebih mudah ya. Kemudian berikutnya, ketakutan terhadap pencurian informasi seperti info kartu kredit ya, kemudian password akun ya dan lain sebagainya telah digantikan dengan kepercayaan yang besar bahwa informasi kerahasiaannya akan dijaga dengan aman. Jadi pastikan bahwa layanan-layanan kita ya, layanan e-commerce kita itu bisa menjamin keamanan pelanggan. Jangan sampai terjadi satupun kejadian-kejadian yang mengganggu keamanan dari data pelanggan, karena itu nanti akan merusak reputasi dari layanan e-commerce-nya tersebut ya. Selanjutnya mengenai perkembangan B2C. Pada awalnya, internet belum menyediakan layanan untuk bertransaksi bagi konsumen. Banyak usaha dilakukan tetapi tidak berhasil ya. Ini memang keberhasilannya itu sekitar tahun 2000 ke atas ya. Dulu di awal-awal adanya internet memang sudah ada upaya-upaya ke sana tapi belum berhasil. Tapi saat ini saya kira teman-teman sudah familiar dengan B2C ini, atau nanti prakteknya adalah e-commerce ya. Ini kita lihat historinya ya. Pada tahun 1984 diciptakan sistem transaksi perbankan secara online oleh AT&T, tetapi tidak berhasil dikarenakan infrastruktur belum memadai. Ya, biasanya pelanggannya itu belum punya akses ya, tapi zaman sekarang aksesibilitas dari pelanggannya saya kira sudah sangat luas ya. Kemudian pada tahun 2000 diperkenalkan situs belanja online yang bernama Amazon.com. Nah, ini rintisan yang kemudian menjadi pembuka ya bahwa bisnis online itu saat ini menjadi sangat populer sekali ya. Setelah saat itu mulai banyak bermunculan situs-situs transaksi online yang mengusung prinsip B2C atau business to customer ya. Nah, untuk aktivitasnya nanti kurang lebih alurnya seperti ini ya. Ini mirip ya dengan bisnis-bisnis yang lainnya ya. Tapi dengan adanya fasilitas internet seperti sekarang ya, itu nanti kurang lebih bisa disederhanakan menjadi seperti ini ya. Dari promotion ya, promosi atau iklan ya, kemudian ordering yaitu proses pemesanan ya, kemudian delivery atau pengiriman ya. Jadi ini mungkin agak berbeda ya dari bisnis yang tidak menggunakan internet. Ini mungkin tidak ada ya. Tapi dalam bisnis 2C ya, bisnis yang itu ya terhubung langsung dengan pelanggan, itu nanti ada proses pengiriman dan after sales juga tetap ada ya. Itu layanan-layanan pasca penjualan ya. Oke, berikutnya mari kita lihat aktivitas B2C ya, yaitu mengenai promotion. Sampai pada tahun 2004, alokasi dana perusahaan rata-rata untuk iklan internet sekitar sampai 8%. Nah, formatnya nanti bisa dalam bentuk banner, kemudian buttons ya, kemudian ada rich media banner ya, seperti flash dan aplikasi lain ya. Untuk keuntungannya nanti dari layanan-layanan itu ya, nanti ada interaktif juga. Usernya juga memegang kendali ya, artinya bisa berinteraksi dibandingkan dengan bisnis itu promosi-promosi yang belum menggunakan internet ya. Biasanya promosi-promosinya kan itu ya pelanggannya itu hanya melihat saja, itu untuk interaksinya biasanya lebih sulit ya. Kemudian lebih fokus juga karena berbasis komunitas ya, user bisa langsung memberikan komentar. Jadi nanti apalagi sekarang ada media sosial, nanti ada grup-grup di mana usernya itu nanti akan terfokus ya sesuai dengan minat dan hobinya.
Namun demikian bukan berarti juga tidak ada kerugian ya, seperti masih kalah efektif dengan banner besar di koran. Tapi untuk sekarang enggak sih ya. Untuk nilai penjualan ya transaksi online itu sudah sangat besar, itu melampaui penjualan-penjualan yang konvensional ya. Kemudian user tidak bisa dikendalikan ya. Ini untuk situasi di mana usernya itu kadang ya memesan ya terhadap produk yang mungkin itu ya stoknya tidak itu ya tidak real time. Itu nanti kadang situasinya seperti itu ya. Kemudian aktivitas berikutnya yaitu ordering ya, yaitu mengenai 3C ya. Nah, 3C yang dimaksud di sini yang pertama adalah content oriented ya, dimana ini bentuknya adalah situs-situs universitas ya. Kemudian commerce oriented ya, ini bentuknya ya layanan-layanan e-commerce yang kita kenal ya, semacam Amazon.com ya untuk Indonesia, semacam Tokopedia, kemudian Lazada ya, kemudian Shopee ya, dan mungkin teman-teman tahu banyak hal yang lainnya lagi ya. Kemudian community oriented ya, semacam Kaskus ya, yang berbasis media sosial seperti apa TikTok ya kalau zaman sekarang ya lagi ngehit-ngehitnya ya, kemudian Instagram ya, kemudian Facebook itu juga nanti akan bisa membantu untuk proses ordering ini ya. Nah, situs dengan tipe commerce oriented ya menyediakan layanan lengkap mulai dari akses ke database produk, pemesanan sampai pengiriman. Ini untuk yang commerce oriented ya biasanya sudah terintegrasi, termasuk yang belum disebutkan di sini yaitu pembayarannya pun sekarang sudah sangat integratif ya. Selanjutnya delivery ya. Untuk delivery ini nanti pengiriman melalui internet ya, kalau itu merupakan software, ebook ataupun multimedia ya. Tapi kalau barang-barang yang ditransaksikan adalah barang fisik ya, semacam CD, buku atau barang-barang yang lainnya, itu nanti untuk sekarang itu sudah terintegrasi dengan berbagai jasa pengiriman ya. Teman-teman saya kira sudah familiar dengan hal itu ya. Kemudian untuk layanan after sales ya, nanti sebenarnya untuk komunikasinya untuk saat ini biasanya sudah melalui WA ya, atau zaman dulu lebih populer menggunakan email ya, kemudian internet messenger ataupun bulletin atau board ataupun forum ya. Kemudian menggunakan berbagai teknologi terbaru seperti CRM ya, itu nanti biasanya bentuknya untuk sekarang chatbot itu ya, itu untuk membantu itu ya, pertanyaan-pertanyaan yang umum biasanya itu akan lebih mudah dilayani dengan chatbot ya. Kemudian data mining ya, agar nanti itu ya layanan ke pelanggan misalnya ngasih promosi dan lain sebagainya itu nanti lebih tepat ya. Kemudian sistem terintegrasi yang berbasis pelanggan, yaitu tadi yang seperti yang dicontohkan ya, seperti integrasi dengan layanan pengiriman, integrasi dengan layanan pembayaran dan lain sebagainya ya. Kemudian berdasarkan survei yang dilakukan ya, sekitar 90% pelanggan ya lebih menyukai pelayanan berbasis web daripada pelayanan berbasis telepon ya. Jadi mungkin teman-teman perlu tahu ya bahwa untuk layanan berbasis aplikasi ya seperti yang ada di Indonesia itu sebenarnya di beberapa negara lain itu kurang populer ya. Banyak negara lain tuh yang lebih populer menggunakan layanan-layanan yang berbasis web ya. Oke, selanjutnya ya, bisnis proses pada B2C menjelaskan dasar-dasar dari kerangka kerja sebuah bisnis ya. Nanti kerangka kerjanya biasa disebut dengan istilah 2W1H, yaitu segmen pasar atau who, siapa aja mereka ya, kemudian layanan atau produk yang ditawarkan, what, apa saja produk-produknya ya, kemudian bagaimana cara kerjanya, how ya, bagaimana itu cara kerjanya ya. Nah, contohnya untuk proses bisnis di ebay.com ya, dari who yaitu siapa pelanggan-pelanggannya, kemudian what produk yang dijual di situ apa ya, eBay itu jualnya buku ya, pelanggannya ya pembaca buku ya. Kemudian how yaitu pertukaran barang dengan cara lelang ya. Jadi di sana juga ada lelang buku ya. Kemudian nilai bisnis itu yaitu efisiensinya dari transaksi di situ. Kemudian kelebihannya yaitu harga yang lebih murah dan pilihan yang lebih beragam. Ini contoh untuk ebay.com ya. Kemudian tantangan utama dalam B2C ya, saya kira tantangan yang pertama adalah membutuhkan OS dan aplikasi khusus ya. Tentu di sini untuk B2C pelanggannya juga harus punya aplikasi khusus ya. Tapi sekarang mayoritas sudah bisa akses Android sih ya. Jadi saya kira ini tantangan ini sudah tereliminasi ya, kecuali mungkin beberapa pihak yang belum mengakses smartphone ya. Kemudian membangun privasi dan kepercayaan konsumen, tentu ini juga harus dijaga secara konsisten dan secara ketat ya, karena
sekalipun ada kasus ya, ada kasus satu ya, itu akan merusak seluruh reputasi dari layanan ya. Kemudian menciptakan ketergantungan dan loyalitas. Nah, ini nanti kalau pelanggannya ini sama sih seperti model-model penjualan yang lainnya ya. Ya, ini harus menciptakan itu ya, hubungan yang baik ya dengan pelanggan ya, dan loyalitasnya ya. Kemudian yang keempat yaitu kelengkapan ya, keragaman dan ketersediaan barang dan jasa. Saya kira ya, kalau saat ini kita melihat di layanan-layanan e-commerce itu ya, kelengkapannya luar biasa ya, banyak barang-barang yang mungkin kalau kita cari secara offline itu sangat sulit ya, ketika kita cari secara online itu menjadi sangat mudah sekali ya. Nah, berikutnya mengenai pelayanan B2C ya. Yang pertama, membuat contoh produk yang dijual beserta informasi-informasinya. Kemudian yang kedua, melakukan transaksi penjualan barang. Kemudian yang ketiga, melakukan transaksi pembayaran barang. Kemudian melakukan transaksi pengiriman barang ya. Selanjutnya, membuat berita-berita terbaru tentang produk ya. Kemudian menginformasikan lokasi penjualan dan layanan. Selanjutnya, memberikan servis secara lebih lengkap ya. Jadi untuk B2C konsepnya sama ya, layanan terutama yang terkait dengan transaksi itu nanti juga harus itu ya, memberikan performa yang prima. Teman-teman nanti kalau mau bisnis online ya, pastikan layanan-layanan penjualannya itu nanti bekerja dengan baik ya. Nah, mengenai produk B2C ya, untuk produk digital seperti lagu, album, film, program komputer dan update dan jasanya ya, bentuk-bentuknya nanti bisa seperti itu ya. Jadi untuk sekarang ya, B2C itu kalau layanan software ya, sekarang kalau Android itu ya ada Play Store ya. Kemudian untuk masing-masing dari merek dagang smartphone-nya itu juga menyediakan App Store-nya masing-masing ya. Kemudian layanan-layanan lagu sekarang semacam Spotify dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman nanti lebih tahu ya. Itu juga banyak ya untuk penjualan lagu, film ya. Untuk film sekarang yang lagi ngehit Netflix gitu ya. Sedangkan untuk produk fisik ya, nanti penjual dapat membuat melalui internet, namun pengiriman harus diatur. Untuk sekarang sudah sangat integrasi dengan jasa pengiriman ya. Perkembangan surat pribadi atau perusahaan pengiriman barang secara tidak langsung membantu penjualan e-commerce ya. Jadi untuk layanan email, alamat, apalagi sekarang layanan map itu ya, Google Map itu nanti sangat membantu di jasa pengiriman ya, untuk produk-produk yang fisik ya. Kunci perbedaan antara produk digital dan produk fisik bahwa produk digital dapat dikonsumsi sesegera mungkin setelah diunduh ya. Nah, kalau digital memang seperti itu karena alatnya ya memang sama-sama digital ya. Tapi kalau fisik ya nanti itu ya harus ada proses pengirimannya dulu ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya mengenai klasifikasi B2C ya. Secara umum tipe-tipe B2C terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu yang pertama auction stores ya. Kemudian yang kedua online stores ya. Kemudian yang ketiga online services ya. Kemudian yang keempat adalah other services. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai auction stores ya. Nah, auction stores ini ya merupakan tempat untuk memberikan pelayanan dalam bidang perdagangan, misalnya untuk pengiklan produk perusahaan dan cara pembayaran dan sebagainya, sehingga dapat kita ketahui menggunakan layanan kita dapat memaksimalkan keuntungan yang ingin kita capai karena penawaran yang sangat banyak dari berbagai negara. Nah, contohnya seperti tadi ya, ebay.com ya, swain.com. Nah, teman-teman nanti silakan coba aja di explore ebay.com dan swain.com itu isinya apa saja. Nah, contohnya di sini di ebay.com ya, ada macam-macam barang seperti ini ya. Nah, auction stores kurang lebih nanti seperti ini ya. Selanjutnya adalah online stores ya. Layanan ini adalah tempat untuk menjual atau membeli secara digital dengan memilih, kemudian memesan atau ordering ya secara online ya, lewat internet ya, tanpa harus bertatap muka dengan penjual secara langsung maupun barang yang ingin dibeli ya. Contohnya Amazon.com ataupun Tokopedia. Nah, untuk yang auction store ini dulu di kita itu juga sempat populer OLX.com. Tidak tahu teman-teman tahu itu atau tidak ya, tapi sekarang sudah kurang populer. Tapi sekarang mungkin contoh yang lebih relevan itu untuk Facebook Marketplace. Nah, itu biasanya hanya itu ya, istilahnya memaparkan itu ya, etalase barang-barangnya, sedangkan transaksinya masih secara offline ya. Karena itu kaitannya dengan apa, kedekatan lokasi, kemudian itu ya pengiriman barang yang mungkin kalau menggunakan jasa kirim sangat berat dan lain sebagainya ya. Sedangkan yang online store ini yang langsung ya, yang sudah terintegrasi dengan jasa kirim ya, biasanya untuk produk-produk yang
memang kalau dikirim itu aman ya, seperti ternak ya, kemudian barang-barang yang beratnya sangat itu ya, sangat berat ya, kemudian barang-barang yang mudah busuk ya, kemudian ya lain-lain ya yang memungkinkan itu ya. Yang dimaksud yang online store itu yang itu ya, yang bisa dikirim dalam jarak yang lebih jauh ya, kemudian tidak terlalu berat ya, kemudian tidak mudah busuk ya, itu cocok sekali dengan online store ini ya. Nah, contoh-contohnya nanti seperti ini ya, termasuk Tokopedia ya, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya ya. Selanjutnya online services ya. Untuk layanan ini ya merupakan tempat untuk meminta informasi dan servis lain ya dari perusahaan dengan cepat dan mudah, atau dapat melakukan proses jual beli, misalnya jasa tiket perjalanan seperti Traveloka ya, atau apa, teman-teman nanti mungkin tahu lebih banyak lagi ya, jasa servis ya, dan lain-lain. Untuk contoh yang di luar itu nanti ada Wotif.com, AirAsia ya, kemudian Blitz, Megaplex ya. Nah, bahkan sekarang untuk layanan tiket kereta pun sekarang sudah online ya. Itu banyak sekali ya. Nah, contoh-contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya, AirAsia ini ya. Berikutnya adalah other service ya. Ini layanan-layanan lainnya lah ya, yang di luar yang sudah kita kaji tadi ya, yaitu layanan yang menyediakan fasilitas untuk penjualan produk dan jasa di luar klasifikasi yang sudah diberikan sebelumnya. Contohnya layanan forum seperti Kaskus, kemudian media sosial ya seperti TikTok, kemudian Facebook ya dan lain sebagainya, Instagram ya, itu nanti dimasukkan dalam kategori ini karena di sana juga banyak proses-proses transaksi yang terjadi ya. Nah, contohnya seperti ini ya, Kaskus. Dulu populer sih Kaskus ya, tapi sekarang kayaknya sudah kurang populer lagi. Ini Facebook ya, contoh Facebook ya. Baik, demikian teman-teman sekalian pembelajaran kita kali ini mengenai B2C atau business to customer. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.